Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius, untuk renungan hari ini. Bapak Ibu, kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Cililitan, singgah sebentar, beli kemeja. Hari ini banyak kegiatan, besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini sebagaimana tertulis dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak semua kebenaran bisa diterima orang lain. Mengapa? Karena sesuatu yang benar menurut pandangan saya, belum tentu benar menurut kacamata saudara atau teman yang lain. Oleh karena itulah, sudah sejak lama para pemikir mengelompokkan kebenaran itu ke dalam berbagai kebenaran dan dari sudut pandang yang berbeda. Paling tidak ada tingkatan kebenaran. Yang pertama disebut kebenaran yang ilmiah. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal dari sudut ilmiah dan pengetahuan. Misalnya, 2 kali 3 sama dengan 6. Itu ilmiah. Kecuali di negara korupsi, 2 kali 3 adalah hasilnya 24. Nah, itu. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran filosofis. Kebenaran ini contohnya, kalau awan gelap, maka hujan akan turun. Jadi kebenaran akal budi atau empiris menjadi kenyataan. Awan gelap, pasti akan datang hujan. Filosofi. Lalu yang ketiga adalah kebenaran indrawi. Mata melihat terang dan kita akan berkata terang. Dan kalau sudah melihat gelap, akan berkata gelap. Dan kebenaran yang keempat adalah kebenaran ilahi. Transendental. Ini adalah kebenaran Tuhan. Yaitu Allah yang menjadi manusia. Itu tidak bisa disangkal. Itu kebenaran ilahi. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah kebenaran yang ilahi. Tidak bisa disangkal oleh kebenaran yang 3 yang tadi. Dari keempat kebenaran ini, kebenaran yang mutlak atau absolut hanyalah kebenaran ilahi. Sedangkan ketiga lainnya bisa bersifat relatif sesuai dengan konteks dan kearifan yang ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Habakuk berbicara tentang kebenaran Israel. Dia berkata bahwa Israel lebih baik dari Babel. Tetapi mengapa Tuhan menghukum Israel? Nah, ini yang tidak diterima oleh Habakuk. Maka Habakuk mencoba berdialog dengan Tuhan. Dalam doanya, Habakuk berkata, Israel janganlah sampai terbuang begitu saja. Dan jangan dibuang kepada bangsa yang dianggap lebih rendah kadarnya dari umat Tuhan, yaitu Babel. Itu dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Nah, lalu Allah menjawab. Tuhan menjawab kembali Habakuk dalam nas ini. Maka Tuhan berkata, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam salinan teks bahasa Batak, sedikit lebih mudah untuk mengartikan kata membusungkan dada ini. Membusungkan dada disebut dengan idama, natealdo, ibana. Jadi kalau secara harafiah kita bisa artikan ayat ini, lihatlah dia meninggikan diri dan meninggikan hati, sigijang roha. Nah, itulah orang-orang nateal. Nah, kesalahan banyak orang ada. Tapi orang yang teal
disebut dengan itu sangat luar biasa. Yang tial itu selalu berbicara seperti orang yang sangat luar biasa. Seolah-olah semua bisa dia kerjakan, bisa dilakukan, bisa diurus, bisa dipengaruhi. Padahal satu pun tidak bisa dikerjakan. Itulah orang yang disebut membusungkan dada. Natialan makatai. Tapi dangadong nabui dibahin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita diingatkan. Jadilah orang yang sederhana. Kalau dalam narasi psikologi disebutkan seperti ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya, dia tidak memaksakan dirinya tahu. Karena memang dia tidak tahu. Orang yang tial itu persisnya seperti ini. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, inilah orang yang tial itu. Sudah jelas dia tidak tahu, tapi dia memaksakan seperti mengetahui segala sesuatu. Semoga pendengar yang budiman adalah orang yang rendah hati, yang selalu berkata, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Itu lebih baik. Agar kita hidup oleh iman percaya kita. Jadi hanya dengan mempercayai, bukan nateal, membusungkan dada, atau mengatakan kami lebih benar dari yang lain. Itu membusungkan dada dan yang teal dalam bahasa Batak. Kiranya pendengar hari ini adalah orang-orang yang rendah hati, sehingga dia hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh berkumandang pagi ini kepada kami. Biarlah kami Tuhan para pendengar dan seluruh orang Kristen, seluruh umat sebenarnya, bukan hanya orang Kristen saja adalah orang yang rendah hati. Jangan selalu membusungkan dada. Semua membusungkan dada. Seolah dia paling berjasa, paling hebat, paling benar. Padahal hanya Tuhanlah yang sempurna. Hanya Tuhanlah yang benar. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena kami ada kesilapan. Ada kekurangan dalam kehidupan ini. Tetapi kami bisa Kau tempa menjadi orang yang rendah hati. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu yang melakukan aktivitasnya hari ini. Sehingga mereka beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Mungkin ada yang mereka, jemaat-Mu yang pergi ke pesta, adat, atau pekerjaan yang lain. Berangkatkan mereka Tuhan dari rumah dengan selamat dan pulangkan, tibakan mereka kembali ke rumahnya dengan selamat. Supaya besok di hari Minggu juga mereka bersuka cita, ikut persekutuan dalam gereja masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pimpin negara kami. Mereka Tuhan berkati, berikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini supaya berkeadilan sosial. Dan kami juga berdoa buat pemimpin gereja-Mu, gereja Indonesia, khususnya gereja-Mu HKBP, supaya mereka juga berhikmat memimpin 4 juta jiwa dan 3.000 pelayan di HKBP. Mereka berhikmat menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Sehingga kami tahu di mana kami harus berada, dan mereka juga tahu mereka harus berada di mana. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, berkati kami, dan juga terutama berkati jemaat-Mu dalam setiap aktivitasnya hari ini, sehingga semua kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang kurang baik kesehatannya, di kedua gereja ini, ada di Gedong, ada di Kramat Jati, ataupun di mana-mana, ada di rumah sakit sekarang mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan urapi mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Horas.